Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di bulan yang baru, di tahun yang baru ini? Dan kita memulai pagi ini kembali dengan hati yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari cari Dia dengan segenap hati. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia akan menjumpai setiap kita dan melawas setiap kita. Mari kita bersembah Dia. Kami datang dengan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Kami datang dengan penuh kerinduan kami ya Tuhan. Aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Oh, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sama-sama lebih tinggi lagi katakan, kami rindukan Engkau ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku
firman Dia katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Penuhi hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah memuaskan setiap kami. Kinaya syakara lamo ya rana ya ralamo, kinaya syakara labara labayaso. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalir, mengalir ya Tuhan. Kiralabaya syakana ya ralamo, kinaya syakara labaya ralama ya so. Ya ralabaya syakana ya ralama ya ralamo, kinaya ralabaya syakara labaya se. Ya Roh Kudus, puaskan setiap kami. Hiralabaya shikina ya ralama ya ralamo. Seperti rusa kami rindukan sungai-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami ya Tuhan. Hidupku terus mengalir ya Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan pulihkanku, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku.
Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini, di bulan yang pertama, di bulan Januari ini, tahun mimpi dan penglihatan ini Tuhan. Kami percaya, meskipun baru 1 bulan, baru setengah bulan kami lalui. Tapi kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, dan untuk seterusnya juga Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, kami mau satukan hati kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu melawat, Roh-Mu mengalir setiap kami. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun jemaat berada, pemirsa berada, hadirat-Mu melawat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami, terangi hadiran pikiran kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Dan saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita masuk di tahun 2022, di tahun mimpi dan penglihatan. Dan kita juga masuk dalam kegerakan doa puasa 21 hari. Ya, buat jemaat Gereja Mawar Sharon. Dan bagi Anda yang mengikutinya juga. Dan saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan berikut ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saya ambil cerita mengenai kitab Nehemia. Kisahnya diawali dari karena ketegar-tengkukan bangsa Israel, seringkali berulang kali mereka melawan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Maka kemudian singkat cerita mereka ditawan dan dikalahkan oleh musuh, diangkut ke pembuangan, Yerusalem hancur, termasuk bait suci juga hancur, semua dijarah, termasuk tembok keliling Yerusalem pun roboh. Nah, tembok keliling yang hancur atau roboh merupakan celah besar bagi musuh untuk dengan mudah menduduki, untuk dengan mudah menyerang, untuk dengan mudah masuk dan mengambil sesuatu dari bangsa Israel. Karena kota itu, Yerusalem itu, tidak ada perlindungan, tidak ada tembok yang mengelilingi mereka. Itu juga menjadi celaan atau menjadi aib, jadi buah bibir di bangsa-bangsa lain, menceritakan betapa terpuruknya Yerusalem. Nah, suatu hari Nehemia menanyai beberapa orang yang habis pulang dari tanah Yehuda. Firman Tuhan berkata dalam kitab Nehemia 1 ayat 3-4 berkata demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika mendengar berita duka tersebut, di mana bangsa Israel yang ada di tanah mereka, di tempat mereka tinggal, yang tidak terangkut dalam pembuangan, mereka ada dalam kesukaran yang besar dan mereka dalam keadaan yang tercela. Ketika mendengar berita itu, Nehemia alami sebuah duka cita ilahi sampai dia berkabung menangis selama beberapa hari. Dia meremukkan dirinya dengan puasa dan berdoa kepada Tuhan. Di titik inilah Nehemia menangkap beban ilahi ini dan menjadikannya sebagai visi dalam hidupnya dia. Yaitu visi untuk membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Ini adalah fase di mana Nehemia mengalami yang namanya lahirnya visi di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam mengerjakan visi, dalam perjalanan mengerjakan visi ini, Nehemia mengalami banyak dan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Saya percaya juga demikian juga yang kita alami gitu ya. Fase lahirnya sebuah visi, fase menangkap sebuah mimpi, itu menjadi fase yang mungkin menyenangkan,
Jadi fase yang mungkin sekalipun ada duka cita ilahi yang seperti yang Nehemia tadi alami, tapi ada sebuah semangat untuk mengerjakan visi itu. Tapi dalam proses mengerjakan visi, ada tantangan demi tantangan, ada perjuangan demi perjuangan yang dihadapi, termasuk oleh yang dihadapi oleh Nehemia ini. Apa saja? Ada musuh dari luar gitu ya. Nanti Bapak Ibu sudah dibaca kitab Nehemia, ada yang namanya Sanbalat, Tobia dan sebagainya. Ada musuh dari pihak luar yang mencoba menghalangi. Sanbalat dan Tobia ini mencoba menyerang, mengintimidasi lewat ejekan, cemoohan gitu ya. Ancaman verbal yang hanya dari mulut gitu ya. Berupa intimidasi, ejekan, cemoohan, maupun juga ancaman secara fisik. Mereka berencana untuk membuat kekacauan. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nehemia, mengadu domba, bahkan dengan siasat yang licik atau jebakan. Mereka mencoba untuk menjebak Nehemia untuk melanggar kekudusan bait suci, untuk bermaksud membusukkan nama Nehemia, atau bermaksud untuk menjatuhkan Nehemia. Ada musuh dari luar yang mencoba dari awal menghalangi pembangunan tembok keliling Yerusalem itu. Namun ada juga tanda petik yang saya sebut musuh, tanda petik atau tantangan dari dalam. Yaitu ketika stamina, ketika semangat mulai kendor. Ketika mulai ngalami yang namanya keputusasaan. Ketika mulai yang namanya menyerah, hampir menyerah. Dan seringkali saya menyebutnya fase ini adalah fase di mana visi itu mengalami ujian atau visi itu mengalami kematian. Ada banyak hal yang berusaha untuk membunuh visi. Ada banyak hal yang berusaha membunuh mimpi. Demikian dialami oleh Nehemia. Itu juga yang dialami oleh Yusuf bukan? Ketika dia mendapat mimpi, itu fase lahirnya mimpi menjadi fase yang sangat menyenangkan buat Yusuf. Dia ceritakan mimpinya itu ke saudara-saudaranya, ke ayahnya bahkan. Namun yang terjadi berikutnya adalah fase di mana visi itu diuji atau mengalami kematian visi. Di mana Yusuf itu dijual, dimasukkan ke sumur yang kering, dijual sebagai budak, bahkan difitnah jadi narapidana, dan sebagainya. Ada banyak hal yang berusaha membunuh mimpi. Demikian juga Nehemia alami. Peperangannya begitu nyata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Jadi di mana mungkin yang namanya putus asa, yang namanya hampir menyerah. Firman Tuhan dalam kitab Nehemia 4 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Katakan sama-sama setengah, 1, 2, 3. Setengah tinggi artinya pekerjaan ini baru berjalan setengah. Baru setengah tinggi, belum mencapai ketinggian seperti yang diharapkan. Sudah setengah tinggi, ujung-ujungnya sudah bertemu, puji Tuhan, lumayan buat progres pembangunan itu. Namun baru separuh jalan gitu istilahnya. Hal itu bisa terjadi karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia 4 ayat 6 berkata demikian. Namun hanya butuh 4 ayat berikutnya untuk menunjukkan bahwa keadaan berubah. Fase tengah-tengah ini, fase antara lahirnya visi dan realisasi atau penggenapan visi, ada fase tengah-tengah yaitu yang namanya ujian visi atau kematian visi. Di mana ada tantangan-tantangan dalam kita mengerjakan visi. Fase inilah fase yang kritis yang kita akan banyak bahas pada pagi hari ini. Inilah fase yang berbahaya. Fase yang mau maju sepertinya perjalanannya cukup jauh. Fase yang mau mundur rasanya sudah terlanjur separuh jalan. Gitu ya. Nah, keadaan berubah. Hanya butuh 4 ayat, Nehemia 4 ayat 10, 4 ayat kemudian menceritakan demikian. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Mereka memperhatikan situasi, mereka memperhatikan sekeliling, puingnya masih sangat banyak. Kekuatan sudah merosot. Hati sudah anjlok mungkin ya. Hati itu mulai menjadi tawar. Tak sanggup.
Tak sanggup, kami tidak bisa. Tak sanggup kami meneruskan pekerjaan ini, meneruskan visi ini. Sekali lagi, fase tengah-tengah ini adalah fase yang kritis. Nah, sikap apa sih yang perlu kita bangun, yang perlu kita miliki di fase yang tengah-tengah? Fase ujian visi atau kematian visi ini. Di mana sepertinya semua aspek itu berusaha untuk, semua hal itu berusaha untuk menyerang, mempertanyakan visi kita, melemahkan visi atau mimpi yang kita dapat dan sebagainya. Sikap seperti apa yang harus kita ambil? Nehemia pasal 4 ayat 14 mencatat demikian. Ketika kondisi bangsa Yehuda itu sudah mulai tawar hati dan putus asa, di tengah-tengah mereka mengerjakan visi. Firman Tuhan mencatat demikian, Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jadi inilah yang pemimpin perlu lakukan. Ada seorang kepala keluarga, ada seorang pemimpin CG, ada seorang pemimpin atas kelompok orang di perusahaan, di pelayanan atau dimanapun. Apa yang perlu Anda lakukan? Kumpulkan para pemuka, para penguasa, dan orang-orang yang bersama-sama dengan Anda. Nehemia berkata demikian, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Sikap yang pertama yang kita perlukan di fase tengah-tengah ini, fase yang kritis ini, fase kematian visi atau ujian visi ini adalah yang pertama, fokuslah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ini yang Nehemia arahkan kepada para pemuka, kepada para penguasa, kepada orang-orang pada bangsanya bahwa kalau engkau lihat kondisimu, lihat kondisi sekitarmu, iya engkau tidak mampu. Tapi fokuslah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Fokuslah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Masalahmu besar, masalah kita besar, iya. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dia maha besar, dia dahsyat. Ya. Nehemia mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk fokus kembali ke visi. Jangan fokus kepada musuh atau tantangan. Ya. Bila ada seorang pemimpin, atau Anda mungkin paling tidak Anda memimpin diri Anda sendiri, kuatkan dirimu, kuatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kembalikan fokusmu, fokus orang-orang yang ada dalam pengembalaan kita, dalam daerah jangkauan kita, untuk terus melihat Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bukankah firman-Nya berkata bahwa roh yang Tuhan taruh dalam diri kita itu roh yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Ya, itu yang pertama, sikap seperti yang perlu kita miliki. Yang kedua, sikap seperti apa yang kita perlu miliki? Nehemia 4 ayat 16 berkata demikian. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Sikap yang kedua, menurut saya yang perlu kita ambil adalah kita perlu berbagi peran dan fungsi dan saling mempercayai. Bukan zamannya lagi one man show, bukan zamannya lagi Superman yang ada adalah super team gitu ya. Jangan kerja sendiri. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sebagian melakukan pekerjaan, sebagian memegang tombak, perisai dan panah, mengenakan baju sirah, berjaga-jaga. Berfungsi seperti militer gitu ya. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ada peran kita masing-masing. Demikian juga dalam sebuah keluarga, suami, istri, dan anak. Ada peran kita masing-masing, ada fungsi kita masing-masing. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan pun ada peran kita masing-masing. Salinglah mempercayai, saling berbagi peran dan fungsi. Ya, ini yang dilakukan oleh Nehemia. Mereka hadapi musuh ini, tantangan ini. Dan mereka berbagi tugas, gak bisa. Semuanya kerja, nanti siapa yang menjaga.
Kalau semuanya jaga, nanti pekerjaan akan terbengkalai. Dan para pemimpin berdiri untuk mengcover, untuk mengarahkan, untuk hadir dan memberikan rasa aman. Supaya semua berjalan sebagaimana seharusnya. Itu sikap yang kedua. Yang berikutnya, yang terakhir, sikap seperti apa yang kita perlukan di fase-fase tengah ini, fase kritis, fase kematian visi atau ujian visi ini. Nehemia pasal 6 ayat 10 sampai 11 dan ayat 13 berkata demikian. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Jadi ada intimidasi, ada berita seperti itu. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Dia tahu bahwa ini jebakan, Nehemia tahu ini jebakan. Ini siasat daripada musuh untuk membuat dia, Nehemia yang bukan imam ini, dia masuk ke bait suci, melanggar kekudusan bait suci, nanti itu menjadi celah buat dia, menjadi sebuah celah buat dia untuk musuh menuduh dia dan dia bisa dikenai hukuman. Gitu ya. Nehemia tahu ini siasat daripada musuh. Dikatakan aku tidak pergi. Untuk ini dia menceritakan siasat musuh ini. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Yang ketiga menurut saya sikap yang kita perlukan di fase yang kritis ini adalah kita perlu terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Perlu terus membangun disiplin rohani. Karena disiplin rohani itu akan terus membawa kita pada pertumbuhan rohani, pada kedewasaan rohani. Itu akan membuat kita memiliki clarity atau kejernihan rohani. Jelas gitu, supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya musuh. Dan tidak terbunuh atau berhenti mengerjakan visi. Ada kemampuan untuk membedakan roh. Ini benar enggak? Ini informasi ini benar atau enggak? Atau ini tipu daya musuh? Sikap seperti apa yang harus aku lakukan? Aku bingung, aku enggak ngerti. Nah, sikap yang ketiga yang perlu kita terus bangun adalah terus bertumbuh dalam bangun disiplin rohani Anda dan saya. Supaya kita punya kedewasaan rohani, dengan demikian kita punya clarity atau kejernihan secara rohani. Itu kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan sikap seperti apa atau keputusan seperti apa yang harus kita buat. Akhirnya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini tahap yang menyenangkan, yaitu tahap realisasi visi. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Wow, akhirnya pekerjaan itu selesai. Sebetulnya pekerjaannya gak lama Bapak Ibu. Hanya 52 hari. Tapi 52 hari pun itu terasa panjang. Ya, kenapa? Karena mungkin pekerjaannya memang begitu besar. Mungkin di hari-hari ke-25, 26 itulah mereka mulai berkata, kekuatan kami sudah merosot, puingnya masih sangat banyak, kami tidak sanggup lagi membangun. Tapi ketika mereka terus fokus pada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, mereka bisa berbagi peran dan fungsi saling mempercayai, termasuk antara Anda suami dan istri. Ya, para pemimpin dengan yang lain terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani supaya punya kejernihan rohani. Makanya bisa melalui, bisa berjuang di 26 hari berikutnya. Hingga akhirnya tembok keliling Yerusalem itu sudah sesuai tinggi seperti yang diharapkan. Ujung-ujungnya sudah bertemu. Dengan itu, ketika mereka menggenapi, ketika mereka menyelesaikan visi itu, semua bangsa sekeliling Yehuda, mereka bisa melihat bahwa sungguh sebetulnya bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena bantuan Allah kami yang mengerjakannya. Percayalah bahwa ketika kita mengerjakan visi,
kita nggak mengerjakan sendirian kok. Ada Tuhan, ada tangan yang tak terlihat yang membantu kita. Yang menjaga, yang menolong kita, yang menuntun kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang sedang Anda perjuangkan hari-hari ini? Mungkin buat para pemimpin, termasuk pemimpin pelayanan, pemimpin Anda mungkin pemimpin bisnis atau apa. Anda sedang punya sebuah tujuan. Kalau di gereja Mount Sharon, kita punya visi jangka menengah kita 2030. Kita ingin mempersembahkan 300 gereja lokal. Dan 1.000 gereja lokal 1 juta murid. Ya, 1.000 gereja lokal yang kuat 1 juta murid, 1 juta murid itu menjadi milestone yang berikutnya, yang terakhir. Mungkin perjalanan masih panjang. Ya. Buat Anda mungkin lagi memimpin perusahaan yang sedang berjuang juga untuk mencapai target-target tertentu. Mungkin Anda suami istri Anda sedang berjuang untuk keharmonisan keluarga Anda, pernikahan Anda. Mungkin Anda sedang berjuang untuk anak-anak Anda yang mungkin mulai jauh dari Tuhan, bahkan mereka mulai memberontak, mulai kehilangan, mereka mulai hilang dari hidup Anda dan mereka sulit di luar jangkauan Anda. Mungkin Anda sedang berjuang dengan kesehatan Anda kah? Masing-masing kita punya perjuangan sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, sekali kita mau angkat hati kita mau angkat iman kita. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, aku punya Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punyalah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita mau satukan hati kita. Haleluya. Saya ingin berdoa buat Anda yang mendengar firman Tuhan ini, sharing ini. Apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin Anda sedang ada di fase tengah-tengah itu. Di mana Anda mungkin merasa lelah, merasa capek. Anda berpikir untuk menyerah. Tapi Anda tahu bahwa perjuangan Anda belum selesai. Percayakah Anda bahwa kita punya Tuhan yang besar? Katakan sambil angkat tangan, sambil pegang hatimu, pegang dadamu sendiri. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Aku punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Itu yang dikatakan Nehemia kepada para penatua, pada para pemuka, pada para penguasa, pada orang-orang bangsanya.
Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Pegang itu. Pegang itu. Haleluya. Apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Ketika Anda mungkin merasa nggak sanggup, merasa nggak lelah. Merasa lelah. Dan merasa nggak mampu kembali. Angkat tanganmu saja di tempat kau ada. Di tempat kau menyaksikan acara ini. Sambil tangan yang satu kau pegang hatimu. Kau pegang dadamu. Tuhan hamba mau berdoa buat mereka Tuhan yang sedang mengangkat tangan. Tuhan dimanapun mereka berada, saat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada masalah dan ada persoalan yang lebih besar daripada Engkau, Allah yang maha besar dan dahsyat. Orang ala pahasi kidi pipi kidi papa ya nama baka. Bawa hati kami Tuhan, angkat hati kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Untuk kami bisa memandang kembali kepada Engkau Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ona maha karalamaka, supaya kami punya kejernihan rohani. Supaya kami tidak blur cara pandang kami terhadap situasi yang sedang kami alami. Kami tidak bingung. Kami punya ketenangan dalam hati karena kami tahu bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak berjuang sendirian. Kami tahu Engkau bersama kami. Engkau berjalan bersama kami melalui semuanya ini. Engkau menggandeng tangan kami dan Engkau berkata bahwa Engkau memegang tangan kanan kami dan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan. Minta kekuatan yang baru saat ini yang datang dari Tuhan. Untuk kami bisa melewati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar waktu kelegaan itu, meskipun tetap harus ada hal yang kau perjuangkan. Ada hari-hari, ada bulan, mungkin bahkan tahun yang harus kau perjuangkan. Tapi pada pagi hari ini, engkau mengalami kemenangan di dalam batin lebih dulu. Akan memberikanmu kekuatan untuk menghadapi setengah perjalananmu yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari. Pergumulan doa ini yang masuk dari acara saat teduh bersama maupun lewat link permohonan doa yang masuk lewat medsos dan sebagainya. Kita mau satukan hati kita sama-sama. Ada seorang saudara dengan inisial namanya Dewe, di mana sepupunya mengalami yang namanya kanker tulang belakang. Saat kita berdoa buat sepupu dari saudara Dewe ini dan juga bagi pemirsa yang lainnya mungkin sedang punya pergumulan kesehatan yang kurang lebih sama. Kanker tulang belakang atau kanker apapun yang lain, kanker sarkoma, kanker apapun yang lain. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami satukan hati kami sepakat sama-sama. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan juga untuk saudari VN di mana kaki kirinya sudah lama sakit, gak berangsur-angsur sembuh karena pernah ditabrak motor mungkin beberapa waktu yang lalu. Tuhan kami berdoa saat ini segala sakit penyakit, kanker, segala sakit penyakit apapun juga Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan. Kona mahakara lapaka, baik kanker tulang belakang, kanker sarkoma atau kanker apapun yang lain di dalam kanker kelenjar getah bening atau apapun juga kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu, kami cabut segala sakit penyakit itu sampai ke akar-akarnya, kami cabut dari tubuh setiap mereka dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus sehingga tidak ada yang tersisa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Minta kesembuhan yang sempurna Tuhan, termasuk buat seorang saudara kami tadi, seorang saudari kami tadi yang mungkin mengalami trauma dan juga belum sembuh karena pernah kecelakaan, pernah ditabrak sepeda motor. Kami minta Tuhan kesembuhan yang sempurna saat ini. Ada hal-hal yang mungkin urat yang mungkin salah atau luka atau yang perlu ditindaklanjuti Tuhan, minta campur tangan-Mu, minta kuasa-Mu saat ini mengalir menjamah kaki dari kami ini Tuhan, dan minta kesembuhan yang sempurna sehingga dia bisa bebas bergerak, bisa lompat, bisa lari dan sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat seorang ibu yang berdoa buat putrinya yang alami depresi, Ibu LH ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menebus kami, termasuk Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit kami. Bukan hanya sakit secara fisik, namun juga sakit secara jiwa juga Tuhan. Kami percaya tidak ada hal yang terlalu sulit, tidak ada hal yang terlalu sukar. Oda maha karalapa kaya namaka, termasuk buat
mungkin anggota keluarga kami yang lain atau bahkan Anda sendiri mungkin yang mengalami depresi, yang sering kali mengalami mungkin panic attack dan sebagainya. O nama hasiki di pipi kidi apa ya nama karalapaka ya nama baka. Tuhan angkat setiap depresi yang ada. Tuhan angkat setiap kelemahan jiwa yang ada. Kona mahasiki di pipi di apa ya namaka. Gantikan dengan shalom, dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka Tuhan. Onimi hisiki di pipi di apa ya nama pakaranana kaya namaka. Minta shalom Tuhan, minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka Tuhan. Menggantikan semua kelemahan secara jiwa, menggantikan semua kepanikan yang ada, kekhawatiran, kecemasan yang ada, gantikan dengan shalom Tuhan. Biar setiap orang-orang yang mengalami ini, mereka bisa memandang Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus dan pemulihan saat ini terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bagi saudara LS yang merindukan untuk bebas dari konsumsi minuman keras, dari keterikatan akan minuman keras. Termasuk bagi Anda semua yang juga punya pergumulan yang sama. Atau mungkin bukan hanya minuman yang keras, tapi juga bukan hanya minuman keras, tapi juga obat-obatan terlarang dan sebagainya. Saatnya kami berdoa Tuhan, segala keterikatan yang bukan datang dari Tuhan tentunya, terikat terhadap minuman keras, narkoba dan sebagainya, masuk pornografi juga dalamnya, kami patahkan kuasamu, kami ikat kuasamu, kami putuskan kuasamu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Minta kemerdekaan Tuhan, minta kemenangan yang sejati yang datang dari Tuhan. Minta rasa jijik yang kudus yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka tidak mau lagi menyentuh hal seperti itu. Dan Tuhan, biar sebagai ganti dari apapun yang melatar belakangi mereka lari ke hal seperti itu. Biar mereka tahu bahwa kepuasan yang sejati itu, jalan keluar itu, datang daripada Allah kami. Yaitu Engkau Allah yang hidup. Biar setiap hati akan mencari Engkau Tuhan. Dan mereka akan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa buat saudara FS, DW, AS yang merindukan lepas dari hutang. Termasuk buat yang lain yang mungkin sedang bergumul soal hutang, soal kerugian atau apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus. Baik utang yang besar maupun kecil, kami percaya tidak ada hal yang sukar di hadapan Tuhan. Tidak ada perkara yang remeh juga di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar setiap orang-orang ini mengalami kemerdekaan juga secara finansial. Dan ke depan mereka akan juga lebih berhati-hati, lebih bijaksana lagi dalam mengelola keuangan. Jadikan kami bendahara-bendahara kerajaan surga Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya ketika kami diberkati Tuhan, kami tahu bagaimana kami harus mengelola berkat Tuhan itu. Kami percaya kemerdekaan dalam finansial itu akan terjadi, sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan buat kerinduan seorang saudara kami, saudara SP yang pengen punya rumah tinggal tetap di Jayapura. Maupun ini juga mungkin pergumulan yang banyak orang sedang alami. Pengen punya rumah pertama mereka Tuhan. Mau berdoa buat orang-orang yang rindu memiliki rumah pertama mereka Tuhan. Kami tahu ini bukan kebutuhan yang aneh-aneh, tapi ini kebutuhan utama juga. Kami percaya Tuhan, seluruh alam semesta ini Engkau yang punya, termasuk bumi dan semua isinya. Kami percaya Tuhan, berkati Tuhan supaya semua orang yang sedang berkumpul dan memiliki rumah pertama ini, mereka akan mendapatkannya Tuhan. Mereka akan mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus dengan caramu Tuhan. Tidak tahu gimana caranya, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan lewat berkat-Mu yang mengalir, atau Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, atau gimana Tuhan ada kemudahan, ada kemurahan, ada perkenan Tuhan yang menyertai. Sehingga setiap orang-orang yang sedang berkumpul memiliki rumah pertama itu, mereka akan mendapatkannya dalam waktu tahun ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan refren lagu ini. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Angkat hatimu, angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kami mau sepakat Tuhan. Kami mau sepakat percaya bahwa sungguh kami punya Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Oleh karena itu kami tidak mau takut dalam perjuangan iman kami, dalam perjuangan hidup kami, perjuangan visi, mimpi kami. Kami percaya, kami tidak berjalan sendirian tapi Kau menyertai kami. Dan kami akan makin melihat di tahun mimpi dan penglihatan itu Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan-Mu Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri doa pagi ini. Berdoa melepaskan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan kita semuanya. Sekarang sampai selama-lamanya berjalanlah Engkau bersama dengan Tuhan yang hidup. Bersama dengan Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. God bless you. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.